Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih untuk membangun ekonomi desa melalui berbagai unit usaha. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, pemerintah menginisiasi pendirian 80.000 koperasi desa merah putih. Koperasi desa diyakini akan memberikan jaminan pembangunan ekonomi desa melalui sejumlah unit usaha seperti toko sembako, agen pupuk, gudang penyimpanan, hingga penjualan komoditas lokal unggulan. Baru-baru ini dulu dong. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bilang, koperasi desa akan menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja, memotong rantai pasok, dan membuka akses ke pusat perbankan dan produsen. Satu, ini dibentuk agar ekonomi desa itu terbangun. Ya, kalau desa ekonomi yang terbangun akan menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja, sehingga desa ini akan pemuda-pemuda penuh harapan. Itu memotong rantai pasok. Jadi produsen-produsen sembako desa itu paling ujung. Bayangkan dari produsen, distributor, grosir, apalagi ya, warung kecil, warung besar, waduh, baru sampai desa. Itu akan dipotong rantai pasok yang panjang. Yang berikutnya nanti di desa itu ada pinjol, ada rentenir, ada tengkulak, ini dipangkas. Karena nanti semua melalui koperasi. Sementara itu, kata Wasekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Obar Sabarba, koperasi desa merah putih tidak akan melibas usaha masyarakat desa. Obar optimis, koperasi desa bisa menjaga dana desa tepat sasaran. Kami punya cita-cita bahwa berdirinya koperasi tidak boleh melibas istilahnya warung-warung istilahnya masyarakat kita yang sudah berdiri. Tapi berdirinya koperasi di sini adalah untuk memberi layanan supaya jangan sampai terlalu jauh. Koperasi Desa Merah Putih merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa. Presiden menargetkan seluruh koperasi Desa Merah Putih akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025. Tim Liputan Kompas TV. Meskipun dibentuk untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi desa, studi Selyos menunjukkan penggunaan dana desa untuk pengembangan koperasi desa menimbulkan kekhawatiran perangkat desa. Lebih lengkapnya kita sudah bergabung dengan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau Selyos Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mas. Ya, Mas Media, soal studi Selyos soal pembentukan koperasi desa ini kan sepertinya sebagian besar perangkat desa menurut studi Anda ini adalah menolak adanya sumber dana itu diambil dari pinjaman himbara, kemudian juga menolak bahwa dana desa ini menjadi cicilannya gitu ya. Seperti apa temuan Anda, Mas Media? Iya Mas, kami melakukan studi evaluasi dari konsep koperasi desa merah putih hari ini dengan melakukan wawancara langsung dengan perangkat desa dari Aceh sampai Papua. Dan kami menemukan data-data yang saya kira sangat signifikan harusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pertama, kami menemukan 76% perangkat desa itu menolak pembiayaan Kopdes merah putih ini melalui pinjaman bank himbara. Kami juga menemukan adanya risiko kebocoran dana, terutama dari dana desa yang mencapai 12% dari dana desa. Ini belum termasuk beragam aspek lainnya di mana 25% perangkat desa khawatir akan merusak ekonomi di desa karena adanya persaingan yang tidak sehat dengan usaha-usaha yang sudah ada. Termasuk juga adanya 35% perangkat desa mencium aroma kepentingan politik di balik pendirian koperasi desa ini. Dan kami juga melakukan estimasi bahwa ini bisa mengancam kebebasan berpolitik juga karena ada instrumentalisasi politik dalam Kopdes Merah Putih ini, dan jika dimobilisasi sebagai kendaraan politik, ketika kami hitung itu potensi pengaruhnya dalam pemilu sangat signifikan karena bisa mengamankan 34-46% kursi legislatif. Jadi ada banyak temuan saya kira yang mungkin bisa dibaca di dalam laporan kami, tapi satu pesan sederhana adalah skema koperasi desa merah putih hari ini masih jauh dari kata ideal.
Oke, banyak tadi potensi resiko kebocoran, kemudian ada juga kecurigaan adanya korupsi yang bisa terjadi nantinya, ada juga kuat aroma politis di sana. Namun ketika kita melihat terkait dengan skema pengelolaan operasional dan juga model bisnisnya, Mas Media, kalau menurut Anda ini apakah sebenarnya yang dituangkan dalam Kopdes Merah Putih ini sudah cukup ideal kalau misalnya tadi melihat terkait dengan sumber dananya, kemudian bagaimana sistemnya, dan juga pengelolaan di dalamnya seperti apa, Mas Media? Ya, koperasi bukan ide baru. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, koperasi itu sudah digagas. Dan kita tahu Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang menggagas koperasi. Tapi pesan Hatta itu sederhana, bahwa koperasi itu gerakan rakyat. Maka pada tahun 1930-an, koperasi di Banda Neira itu betul-betul menjadi gerakan rakyat. Diorganisir oleh masyarakat dan kemudian rantai pasoknya disupport full oleh masyarakat atas inisiatif masyarakat. Tapi pasca Indonesia merdeka, bahkan pada masa Orde Baru, itu koperasi cenderung menjadi agregator politik karena dikendalikan oleh pusat. Jadi skema semacam ini persis sama seperti koperasi unit desa pada masa Orde Baru. Jadi ada peraturan Presiden nomor 18 tahun 98 misalnya, bahwa KUD itu dipaksa untuk mendistribusikan program pupuk pemerintah, benih hasil pertanian, begitu ya. Dan sama dengan Koperasi Desa Merah Putih hari ini. Jadi konsepnya cenderung sentralistis, top down gitu ya, dengan model bisnis bahkan yang dengan skema hari ini yaitu sudah diatur oleh pemerintah pusat. Dan kalau kita belajar dari sejarah ya, kita pernah gagal dengan skema yang sangat top down seperti ini. Nah, ini yang dikhawatirkan karena hari ini banyak perangkat desa itu mengalami kebingungan soal Kopdes ini. Bahkan ada surat dari Kementerian Keuangan bahwa dana desa itu tidak bisa cair kalau tidak ada musyawarah segera dilakukan untuk koperasi desa. Jadi ini sebetulnya sudah mengarah pada perampasan otonomi desa. Karena kepala desa sekarang bingung harus membentuk Kopdes. Dan kalau Kopdes gak segera dibentuk, maka dana desa tidak cair. Jadi ini adalah bentuk intimidasi secara struktural dari pemerintah pusat saya kira. Dan suara-suara dari perangkat desa ini tidak kami ubah sedikit pun. Karena kami melakukan data primer. Karena mereka juga takut untuk menyampaikan kepada pemerintah. Mereka juga takut untuk menyampaikan kepada publik kegelisahan-kegelisahan hari ini yang ada di desa. Gitu. Oke, ini kan Kopdes memang tadi seperti Anda sampaikan sepertinya benar-benar top down gitu ya. Ada arahan dari pusat dan harus dilaksanakan. Nah, ketika memang kemudian Koperasi Merah Putih ini tidak bergerak dari masyarakatnya sendiri, kemudian tadi istilahnya adalah instruksi ya, bukan ide dari masyarakat sendiri. Bagaimana Anda melihat ke depannya? Apakah memang tadi kemudian nanti otonomi dana desa menjadi terganggu, mereka juga tidak bisa leluasa untuk menggunakan dana desa mereka untuk mengembangkan desa mereka sendiri dengan keperluan mereka sendiri sebenarnya? Ya, dari data yang kami temukan, 36% perangkat desa itu sudah mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasa punya kemerdekaan untuk mengelola dana desa mereka. Artinya hari ini sudah banyak terjadi kemerdekaan dari desa untuk mengelola sendiri itu tidak bisa dilakukan. Nah, hari ini kemudian ketika Koperasi Desa Merah Putih dibentuk secara top down begitu ya, maka risiko yang paling signifikan itu adalah pertama, pergeseran fokus pembangunan yang ada di desa. Jadi potensi shifting dana desa itu besar sekali karena di surat Kementerian Keuangan bahkan disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk pembiayaan awal koperasi desa. Artinya ada shifting dana desa yang sangat signifikan yang kemudian bisa mengurangi dana-dana yang sebelumnya diperuntukkan untuk infrastruktur publik. Bahkan kami menemukan pernyataan dari perangkat-perangkat desa bahwa dana posyandu itu sudah mulai akan dikurangi karena akan fokus kepada Kopdes dan seterusnya. Sama satu lagi Mas, skema pembiayaannya, karena ini akan dibiayai oleh Bank Himbara. Dan kita tahu bahwa selama ini rasio kredit bermasalah, non-performing loan itu juga meningkat di sektor produktif, termasuk juga di koperasi. Artinya ada risiko sistemik yang sangat rumit dan kompleks, dan kalau tidak diantisipasi ini akan bisa berujung pada bencana fiskal. Karena ada 400 triliun anggaran yang akan digelontorkan ya untuk ini lewat Bank Himbara, dan ketika terjadi risiko sistemik gagal bayar,
maka ini dampaknya akan sangat masif terhadap keuangan publik begitu, Mas. Oke, kalau dari studi Anda juga yang saya baca kemarin, Mas Media, ini sebenarnya kalau misalnya ujung-ujungnya gagal dalam tanda kutip, ini kan yang dirugikan semuanya masyarakat gitu ya. Oke lah, misalnya pinjaman datang dari Bank Himbara, kemudian nanti yang akan nalangin istilahnya itu dari APBN pemerintah gitu ya. Itu kan APBN uang-uang rakyat juga. Kemudian dana desa juga ketika digunakan juga akhirnya tidak bisa digunakan untuk keperluan mereka yang lebih penting. Nah, Anda melihat seharusnya skema pembiayaan yang tepat untuk dana desa ini uangnya dari mana, Mas? Selain dari pinjaman Bank Himbara ini. Iya, pertama dana desa harus digunakan untuk pembangunan desa dan atas persetujuan masyarakat desa. Dan ini akan dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih ini kan terjadi tidak begitu partisipatif. Meskipun pemerintah pasti akan mengklaim bahwa telah dilakukan musyawarah desa, telah dicoba dilakukan di level bawah begitu ya. Tapi kan pada faktanya juklak juknis dari pemerintah itu persis sama dengan pengelolaan koperasi di zaman Orde Baru, di mana desa kemudian hanya sebagai agregator layanan pemerintah. Nah, belajar dari ekonomi koperasi di negara lain, ketika koperasi digerakkan oleh tangan negara begitu ya, bukan berbasis inovasi, itu malah justru akan mengalami kemunduran dan bahkan justru memakan dana publik. Dan faktanya hari ini ketika Koperasi Desa Merah Putih dibentuk, bisnis modelnya belum terbentuk. Pengurusnya juga belum begitu kuat. Dan bayangkan desa kemudian atau koperasi itu mendapatkan pendanaan dari Himbara, maka risiko gagal bayarnya pasti akan sangat tinggi. Dan ketika risiko gagal bayarnya tinggi, pasti yang menanggung kerugian adalah Bank Himbara dan juga pemerintah juga begitu. Dan ada satu fakta menarik yang kami temukan di lapangan, masyarakat itu bilang bahwa perangkat desa bilang ini kemungkinan gagalnya besar karena masyarakat beranggap ini adalah koperasi simpan pinjam, masyarakat mungkin akan meminjam dan kemudian tidak akan mengembalikan kembali gitu ya. Dan ada banyak kebingungan sekali di level perangkat desa hari ini yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Tapi satu hal yang pasti adalah kalau mau diperbaiki itu sekarang sebelum kebijakannya itu dilakukan. Karena kalau tidak, kalau sudah terjadi kebijakannya ratusan triliun kemudian habis terbuang percuma begitu saja, maka risiko sistemik dan seperti yang tadi disampaikan Mas, yang rugi juga adalah masyarakat sendiri karena uang negara dibayar oleh rakyat begitu Mas. Oke, risiko gagal bayar sangat tinggi karena masyarakat ngiranya ya udah ini kan bantuan pemerintah atau pinjaman masyarakat gitu ya. Dan bagaimana kemudian nanti ini sudah berjalan gitu ya. Bagaimana kemudian jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih ini berdampak seperti yang kita takutkan. Kita akan jawab setelah ini, saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Sebenarnya kita ini Premana Tenaya dan juga masih bergabung bersama kami Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau Celius, Mas Media Wahyudi Askar. Mas Media, kita lanjutkan kembali Mas Media. Ini kan Koperasi Merah Putih sudah berjalan gitu ya, dan yang cukup membuat beban oleh desa-desa ini adalah kalau mereka belum membentuk Koperasi Merah Putih, dana desa tidak akan cair seperti itu ya. Lalu sebenarnya kebijakan apa nih yang perlu disiapkan pemerintah sekiranya untuk mengantisipasi resiko dari pembentukan Koperasi Merah Putih ini? ya, jadi kami melakukan survei ya atas kebutuhan utama masyarakat di desa. Sebetulnya apa yang hari ini menjadi kebutuhan oleh masyarakat desa? Dan mengerucut pada 3 prioritas utama di desa. Yang pertama, soal infrastruktur dasar. Dan ini merata di semua desa, ini yang dibutuhkan oleh desa hari ini. Yang kedua, masyarakat ingin ada penyediaan alat pertanian yang lebih modern, jaminan harga hasil panen, dan penguatan BUMDes. Nah, sebetulnya kalau kita lihat prioritas utama di desa ini, masyarakat desa itu ingin agar dana desa kemudian disalurkan dan kemudian mereka memiliki kebebasan untuk menggunakan dana desa itu. Tapi ini kan tidak terjadi karena ada banyak sekali tidak hanya Koperasi Desa Merah Putih ya, tetapi juga program-program lainnya yang digagas oleh pemerintah pusat dan harus dilakukan oleh pemerintah desa. Meskipun tidak semuanya dibutuhkan oleh masyarakat desa. Jadi menurut hemat saya yang perlu dilakukan adalah keberpihakan negara pada koperasi tapi dengan cara yang benar. Saya tidak menyaksikan, bahkan saya juga tidak menolak keinginan Pak Prabowo untuk memperkuat koperasi.
Tetapi dalam konteks ini, kalau kita lihat perjalanan ke belakang beberapa bulan terakhir, bagaimana skema koperasi desa Merah Putih ini dikembangkan oleh para menterinya, maka kami meyakini dari data yang kami temukan ada kegagalan dalam proses menerjemahkan masalah yang ada di desa dan kemudian diterjemahkan dalam prinsip-prinsip yang lebih top down, dan kemudian saya yakin ketika ini dilakukan dan terus menerus dilakukan sampai kemudian nanti di launching tanpa ada evaluasi, ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat desa. Apa langkah konkretnya? Saya kira ada banyak sekali regulasi afirmatif yang bisa melindungi ruang pasar koperasi yang bisa dilakukan. Blended finance juga bisa dilakukan. Saya kasih contoh misalkan koperasi Unimed di Brazil misalkan, itu betul-betul digagas oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah dalam bentuk regulasi. Tapi tidak dengan cara-cara top down seperti ini begitu. Terutama dengan menggunakan instrumen-instrumen regulasi, bahkan termasuk memaksa begitu ya dengan instrumen dana desa. Sama satu lagi, kerjasama dengan BLK. Jadi kami menemukan bahwa lapangan kerja yang paling dibutuhkan di desa, dan kalau bisa bekerja sama dengan BLK dengan cara-cara yang lebih baik, mendampingi koperasi, maka itu jauh lebih efektif untuk mengembangkan koperasi. Jadi menurut saya jangan bayangkan desa itu seperti kota. Jadi jangan tempatkan sistem ekonomi berbasis perintah, berbasis komando dalam hidup masyarakat desa. Masyarakat desa itu punya karakter, sejarah, dan kebutuhan yang berbeda. Jadi pesan dari riset kami sederhana, terlalu banyak kebijakan nasional lahir dari obrolan politik segelintir orang, disusun oleh mereka yang belum pernah berumput di desa. Jadi saran saya bagi pengambil kebijakan, terutama di level pusat hari ini, balik lagi ke masyarakat, temui lagi kepala desa ya yang saya maksud, bukan asosiasi-asosiasi kepala desa yang belum tentu mencerminkan suara-suara dari desa. Balik lagi ke desa, jelaskan bagaimana si desa dikelola dan dengarkan masukan dari masyarakat. Jadi tidak perlu terburu-buru bahkan. Karena ketika kebijakan dilakukan terburu-buru dan nominalnya itu triliunan rupiah, maka ketika itu gagal dan uang negara sudah habis, maka itu bisa bermasalah. Jadi kalau memang kerangka dasar dari koperasi desa Merah Putih ini masih dipaksakan, maka bisa ditunda atau bahkan bukan bisa dibatalkan juga, karena itu bukan aib juga, bukan kegagalan juga, tapi keberanian dari pemerintah secara intelektual untuk mengelola negara ini dengan benar, dengan prinsip sains berbasis data. Begitu Mas Bang. Oke, belanja masalahnya dulu baru kemudian menawarkan solusi ya. Kita bicara langsung dengan kepala desa di masing-masing desa di Indonesia untuk menemukan apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Tapi kalau dari studi Anda juga nih Mas Media, ini kan ada 36% katanya yang bilang bahwa sebenarnya masalah utama yang mereka hadapi di desa adalah sebenarnya lapangan pekerjaan. Memang dari Pak Zulhas bilang Kopdes Merah Putih ini menawarkan sekian juta, 2 juta kalau nggak salah ya, kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi, bisa menyediakan tenaga kerja sekitar 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau Anda melihatnya seperti apa Mas? Kalau di Kopdes Merah Putih sendiri ketika nanti prakteknya di lapangan, apakah betul bisa menyerap tenaga kerja terkait dengan Kopdes Merah Putih ini? Ketika kita lihat juga kalau di desa ini kan tentunya berbeda dengan di kota gitu ya, untuk dari segi SDM dan juga kemampuannya. Ya, kami jelaskan dengan detail ya bahwa lapangan kerja menjadi sebuah persoalan. Tapi apakah koperasi desa Merah Putih ini jadi solusi? Ini yang perlu jadi pertanyaan banyak pihak ya. Karena begini, ketika kita melihat kondisi yang ada di desa hari ini, itu karakter desa itu berbeda antara satu desa dengan yang lain. Nah, skema Kopdes Merah Putih ini kan relatif seragam ya. Bahkan hanya dibatasi beberapa sektor tertentu. Jadi ketika skemanya itu sudah tidak inklusif dan partisipatif, otomatis tidak akan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Sehingga lapangan pekerjaan yang terbuka dari inisiatif Koperasi Desa Merah Putih ini juga tidak akan signifikan. Saya paham bahwa semangatnya adalah koperasi dari desa, koperasi dari bawah, begitu ya. Tapi kan tidak selalu lewat intervensi secara top down seperti ini, begitu ya. Kalau bicara koperasi, dari survei yang kami lakukan adalah yang dibutuhkan itu oleh koperasi hari ini adalah pendampingan, peningkatan pelatihan dan pembukaan pasar. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini. Jadi bukan dengan kemudian mengumpulkan masyarakat desa,
lakukan ini, lakukan A, B, C, D, E, kemudian berbasis perintah. Dan ini sudah sistem ekonomi yang ditinggalkan di banyak negara. Di banyak negara manapun ekonomi koperasinya tidak tersentralisasi dan top down seperti ini, tapi betul-betul digerakkan oleh masyarakat. Itu kenapa kooperatif itu basis katanya itu gotong royong. Dengan melihat SOP pemerintah Juklak Juknis hari ini di Koperasi Desa Merah Putih itu nggak ada sama sekali nilai gotong royongnya. Jadi ini yang sebetulnya saya nggak ingin menyampaikan ini atas dasar tanpa data ya, tapi ini yang disampaikan oleh kepala desa begitu. Dan masih ada ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi, masih ada beberapa bulan sebelum di launching. Mudah-mudahan pemerintah memikirkan hal ini gitu. Oke, berarti memang kalau menurut Anda Mas Media sendiri untuk menyerap tenaga kerja ini sendiri juga masih agak jauh nih ya terkait dengan Kopdes Merah Putih ini? Iya, karena skemanya sama dengan KUD zaman Orde Baru ya. Jadi hanya akan menjadi agregator layanan publik pemerintah begitu ya. Sehingga malah tadi seperti yang saya sampaikan tadi ada kemungkinan unit usaha yang sudah ada itu bisa tergantikan oleh koperasi desa yang baru ini. Nah, ini yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah begitu. Terus anggapan bahwa oke, koperasi bisa mengurangi tengkulak begitu. Ini juga perlu dilihat lagi. Kalau bermain ke desa, jalan-jalan ke desa, kita akan tahu bagaimana cara kerja tengkulak itu. Nah, ketika Koperasi Desa Merah Putih kemudian muncul, bisnis modelnya juga belum benar, sedangkan ada paksaan untuk membayar cicilan, begitu ya. Maka bukan tidak mungkin justru Koperasi Desa Merah Putih ini justru malah berkamuflase, berubah menjadi tengkulak baru. Jadi orang-orang baru, tengkulak baru di daerah yang kemudian bisa memicu rente tersebut. Karena mereka punya power yang lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi hal-hal seperti ini harus diidentifikasi dengan baik, didiskusikan dengan perangkat desa begitu ya. Dan masih ada waktu untuk mendiskusikan ini. Undang ahli-ahli koperasi terbaik negeri ini, ajak mereka berbicara, kemudian mereka bisa kemudian memberikan masukan terhadap pengembangan koperasi di Indonesia. Dan satu lagi, dengarkan kepala desa. Dengarkan kepala desa. Oke, baik. Memang kalau kita lihat tadi dari pernyataan Mas Media juga sepertinya tenaga kerja masih, kalau ngomongin soal tenaga kerja masih agak jauh gitu ya Mas. Kita lihat bagaimana kelolaan mereka juga beresiko tinggi gitu ya. Belum tentu menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Tapi ketika kita bicara soal lagi-lagi lapangan kerja Mas Media, kalau di luar Koperasi Merah Putih ini apa yang bisa dilakukan? Di luar Koperasi Desa Merah Putih maksudnya gimana Mas? Iya, akan di studi Anda juga bilang bahwa bisa dibentuk dengan balai latihan kerja untuk kemudian bisa menyerap pengangguran ataupun tenaga kerja yang tidak terserap gitu ya di desa. Seperti apa Mas? Iya, sekarang di desa lapangan kerja mengalami turbulensi akibat efisiensi anggaran. Program-program padat karya pemerintah itu relatif berhenti begitu ya, selama ini diharapkan oleh pemerintah desa. Nah, pembukaan lapangan kerja yang baru ini juga nggak mudah begitu ya. Tapi ada satu institusi yang sebetulnya aset pemerintah itu sudah ada dan cenderung berjalan di tempat hari ini, yaitu BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, kalau Balai Latihan Kerja ini dikolaborasikan dengan koperasi-koperasi yang ada. Kalau BLK ini kan milik pemerintah ya, jadi yang diintervensi itu jelas gitu. Nah, ketika ini dikolaborasikan dengan koperasi, ini potensi penciptaan lapangan kerjanya jauh lebih baik dan lebih besar. Jadi kami menghitung saat ini ada 7,28 juta orang pengangguran ya. Dan kalau kita mengintervensinya lewat BLK, misalkan melakukan pendampingan kepada koperasi dengan asumsi satu koperasi bisa menciptakan 20 orang saja lapangan kerja baru per tahun, maka hanya dengan 36 triliun kita bisa mengurangi secara signifikan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dan itu hanya dibutuhkan waktu 3 tahun. Dan kalau ini dilakukan dengan benar, itu sebetulnya APBN kita jauh lebih efisien dan penciptaan lapangan kerja di desa itu juga lebih tepat sasaran. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, koperasi di desa yang dibutuhkan oleh mereka hari ini adalah penguatan kapasitas SDM-nya, dan yang kedua pembukaan pasar. Dan aspek ini bisa diintervensi oleh pemerintah dengan baik. Jadi tanpa kemudian harus melakukan kebijakan-kebijakan yang ambisius gitu ya, membentuk koperasi desa yang baru
yang kemudian juga kita akan mengulang masalah yang sama. Bisa jadi koperasi desa yang baru ini juga belum tentu bisa berkembang. Karena koperasi yang mau mati pun juga tidak pernah didukung oleh pemerintah. Ini kan tidak fair begitu, Mas. Oke, masih ada waktu sekitar 1 bulan ya Mas ya sebelum diluncurkan, mungkin bisa dievaluasi lagi, ngobrol lagi dengan pihak desa apa yang mereka butuhkan supaya Kopdes Merah Putih ini kalau memang nanti berjalan benar-benar sesuai kebutuhannya dengan apa yang masyarakat desa butuhkan. Terima kasih Mas Media sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas. Salam sehat. Saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait dengan pantai yang masih menjadi salah satu favorit warga mengisi libur panjang seperti di Pantai Ancol, Jakarta yang Senin pagi ini sudah ramai wisatawan yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha. Sesaat lagi.